Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kesehatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga pada bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini kita bisa kembali ngaji di bulan Ramadan. Pada bulan ini kita ngaji kitab tafsir surat Yasin, ya, tafsir surat Yasin yang ditulis oleh Syekh Hamamizadah rahimahullah ta'ala. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Liridhoillahi ta'ala wa bi'idnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafiina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah ila arwahi abaihi wa ikhwanihi dalam ya muslim wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ansarihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina Al-Hasan wal Husain wal ashratal wal asdil mubasysyirin wattabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ila arwahi sayyidatina Fatimah Batul binti Sayyidil Mursalin wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu ila arwahi Sayyidina Ali Zainal Abidin wa banihi Sayyidina Muhammad al-Baqir wa Sayyidina Ja'far as-Shadiq wa Sayyidina Ali al-Muraidi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah ila ruhi asy-Syaikh Hamamizadah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi mu'allif kitab tafsir. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Hadiyatan ila syekhina al-kiram Syekh Ahmad Nasrullah wa Syekh Ahmad Subir wa Syekh Ahmad Abdus Samad wa Syekh Ahmad Yasin qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. Syekh Mahmud bin Abdul Fadani wa Syekh Sadiqah bin Al-Khatam Abu Bakar Al-Midani, Syekh Abdul Wasi bin Yahya Al-Wasi, Syekh Abdul Karim bin Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Khatib Al-Minangkabawi Al-Maki. Wa farallahu al-Fatihah.
Syekh Aqib bin Hasanuddin bin Ja'far Al-Kalimani, Syekh Thayyib bin Ja'far Al-Kalimani, Syekh Ja'far bin Muhammad bin Badruddin Al-Kalimani, Syekh Sami Muhammad bin Al-Babili, Syekh Salim bin Muhammad As-Sanburi, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Qawmi, Al-Hafidh Abdurrahman Al-Suyuti, Syekh Al-Fakir, Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Makhali. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa furu'ina wa muslina wa lil khadirina fi majlisina. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Berpanggil. Wa anzalna, dan kami turunkan gambar gunungan, apa ya? Wa anzalna, dan kami turunkan ilaika, kepadamu Muhammad, apa al-dzikra, Al-Quran, litubayyina, agar kamu menjelaskan, linnasi, kepada manusia, ma, apa, nuzzila, yang telah diturunkan oleh Allah, ilaihim, kepada mereka, wala'allahum, supaya mereka yatafakkaruna, memikirkan, Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Yasin, surat Yasin. Yasin, Yasin, tidak usah dimaknai dulu. Yasin, wal Qur'ani, demi Al-Quran, Al-Hakimi, yang bijaksana, innaka, sesungguhnya kamu Muhammad, laminal mursalina, lamina, termasuk sebagian, al-mursalina, para utusan, dari para utusan. Innaka, sesungguhnya kamu Muhammad, laminal mursalina, termasuk sebagian dari para utusan atau para rasul. Hadhihi suratu, hadhihi suratu, surat ini, makiyatun, yang diturunkan di Makkah.
Wa sababu nuzuliha, wa sababu dan sebab nuzuliha diturunkannya innal kuffara, bahwa orang-orang kafir qalu, mereka berkata, inna Muhammadan, bahwa Nabi Muhammad laisa, bukan, binabiyin, seorang nabi, wala mursalin, dan bukan seorang rasul, bal, tetapi, huwa, dia, yatimu Abi Thalibin, huwa, dia adalah yatimu, anak yatim Abi Thalibin, Abi Thalib. Wa ma dhahaba ilal maktabi, wa ma, dan tidak pernah, dhahaba, pergi, wa ma, dan tidak pernah, dhahaba, pergi, ilal maktabi, ke sekolah, wa ma ta'allama, wa ma, dan tidak pernah, ta'allama, belajar, minal muallimi, min, dari al-muallimi, seorang guru, minal muallimi, dari seorang guru. Fa kaifa, bagaimana, fa kaifa, bagaimana, yasiru, bisa, nabiyan, menjadi nabi, fakana, maka orang-orang kafir, musirrina, kukuh, fi ingkarihim, dalam keingkarannya, faradda, maka memberikan bantahan, siapa? Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, qaulal kuffari, qaula, pada perkataan al-kuffari, orang-orang kafir. Fa'anzala, dan diturunkan hadhihi surata, surat ini, wa syahida, dan dia bersaksi, dia Allah, wa syahida, dan Allah bersaksi, bidzatihi, dengan zatnya,
agung. Ala risalatihi, ala atas risalatihi kerasulan Nabi Muhammad, wa nubuwatihi dan kenabian Nabi Muhammad. Faqala, maka Allah berfirman, ya Muhammadu, wahai Muhammad, in angkaro, jika mengingkari siapa al-kuffaru, orang-orang kafir, risalataka, pada kerasulanmu, fala, maka janganlah taltama, kamu bersedih, bidzalika, atas pengingkaran itu, ana, aku, asyhadu, bersaksi, innaka, sesungguhnya engkau, laminal mursalina, sebagian dari para rasul. Falamma kanat, ketika hadhihi suratu, surat Yasin ini, dalatan, menunjukkan, wasyahidatan, dan memberi kesaksian, ala risalatihi, ala atas risalatihi kerasulan Nabi Muhammad, fala jaroma, fala, maka tidak jaroma, diragukan lagi, annaha, bahwa surat Yasin, sorot, menjadi, qalbal Qur'ani, jantung atau hatinya Al-Quran. Kama qala alaihi salamu, kama qala, sebagaimana disabdakan atau bersabda, sebagaimana sabda Nabi alaihi salam, inna likulli syai'in, inna, bahwa, likulli syai'in, likulli, setiap syai'in, sesuatu, qalban, memiliki hati, wa qalbul Qur'ani, dan hatinya Al-Quran, Yasin, adalah surat Yasin. Paman, barang siapa, qoro'aha, membacanya, kataballahu lahu, kataba, maka menuliskan siapa Allahu, Allah, lahu, baginya,
Qiraatul Qur'ani, qiraatul Qur'ani membaca seluruh Al-Qur'an. Asyrota marrotin, asyrota 10 marrotin kali. Jadi membaca 1 kali Yasin sama dengan membaca 10 kali Al-Quran secara utuh. Wakama kola, wakama dan sebagaimana kola bersabda siapa Nabi alaihi salam, Innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala maha luhur. Innallaha Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala Qara'a membaca surat Yasin, surat Yasin, wa Toha dan surat Toha, qabla ayyahluqas samawati wal arda, qabla sebelum ayyahluqa menciptakan as-samawati langit wal ardi dan bumi, bi alfai 2000 amin tahun. Falamma ketika sami'atil malaikatu, falamma ketika sami'at mendengar siapa al malaikatu para malaikat, qalu mereka berkata, tuba beruntunglah, li ummati Muhammadin umat Nabi Muhammad, nazala diturunkan, alaihim atas mereka, hatani suratani, hatani kedua suratani surat ini, diturunkan kedua surat ini, watuba dan beruntunglah, liman bagi orang, tahammala yang hafal surat ini, tahammalama yang hafal surat ini, watuba dan beruntunglah, li alsinatin lisan-lisan, tatakallama yang membaca, bihima surat Yasin dan Toha, wa kama qala alaihi salam, wa kama qala dan sebagaimana bersabda Nabi alaihi salam, inna ahlal jannati, inna ahlal jannati bahwa penduduk surga, la yakra'una, la tidak yakra'una membaca, syai'an surat, ya suatu surat pun, minal Qur'ani dari Al-Qur'an, illa Toha wa Yasin wa surat ar-Rahmani, illa melainkan Toha surat Toha, wa Yasin dan surat Yasin, wa surat ar-Rahmani dan surat ar-Rahman.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa kama qala, dan sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salam. Wa kama qala, sebagaimana beliau bersabda, ayyuma muslimin, ayyuma sebagaimana muslimin, laki-laki muslim, wa muslimatin, dan perempuan muslim, quri'a dibacakan, indahuma kepada mereka, surat Yasin, surat Yasin, wahuma, dan keduanya, fi sakaratil maut, fi dalam sakaratil maut, keadaan sakaratul maut. Nazala turun, nazala turun alaihima pada mereka, diadabi dengan hitungan, kulli setiap harfin huruf, asyratu 10 amlakin malaikat, yaqumuna yang berdiri, baina aidihima, baina diantara, aidihima kedua tangannya, sufufan berbaris, yusalluna mendoakan, alaihima keduanya, wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun, lahuma keduanya, wa yashhaduna, dan mereka menyaksikan, huslahuma keduanya dimandikan, wa yattabi'una, dan mereka mengiringi, janazatahuma janazah keduanya. Wa kama qala alaihi salam, wa kama qala, dan sebagaimana beliau bersabda Nabi alaihi salam, aksiru berbanyaklah, qira'ata hadhihi surati, qira'ata membaca, hadhihi surati surat ini, fa inna fiha, fa inna karena fiha di dalamnya, khoso iso memiliki keistimewaan, katsirotan yang banyak, hatta kila, hatta sampai-sampai, kila dikatakan, fi syarhi hadzal hadisi,
fi dalam syarhi penjelasan hadzal hadis ini. Innal jai'a, bahwa orang yang lapar, atau apabila orang yang lapar ini, innal jai'a, bahwa orang yang lapar, idza qara'aha, lalu ia membacanya, bihuduril qalbi, dengan menghadirkan hati, asbahahu, maka akan menjadikan kenyang siapa Allahu Allah, min fadlihi, dengan karunia-Nya, wa in qara'aha, wa in, apabila, dan apabila qara'aha, dibaca, al-khaifu, oleh orang yang ketakutan, adhaballahu ta'ala, adhaba, akan menghilangkan siapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, husnahu, kesedihannya, wa khaufahu, dan ketakutannya, wa in qara'aha, dan apabila dibaca, al-faqiri, oleh orang fakir, khallaso, Allah akan membebaskan, min dainihi, dari hutangnya, wa idza qara'aha, dan apabila dibaca, dzul hajati, orang yang punya hajat, qadiyallahu ta'ala, qadiya, akan dipenuhi Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala, hajatahu, hajatnya, waman, dan barang siapa, qara'aha, membacanya, fis-subhi, di waktu pagi, yakunu, maka dia fi amanillahi ta'ala ilal masai, fi amanillahi, dalam perlindungan Allah Ta'ala, ilal masai, sampai waktu sore, wa fi ayyi baldatin, wa fi, dan di negeri manapun, wa fi ayyi baldatin, negeri, wa fi ayyi, dan di negeri manapun, idza tuliyat, idza tuliyat, ketika dibacakan, au fusirat, dijelaskan, atau di ngajeni, kalau orang di Jawa ya ngaji, ya, di ngajeni, dijelaskan surat Yasin, idza tuliyat, ketika dibacakan, au fusirat, atau dijelaskan surat Yasin, rafi'a, maka mengangkat siapa Allah Ta'ala, Allah
ta'ala anhum dari mereka al-bala'a bala wal qahta dan kelaparan wal ghalai dan krisis ekonomi wat ta'una dan wabah wal wabahi dan berbagai macam virus ya, termasuk corona, omikron dan anak cucunya wal marodo dan senjata biologis ya, sakit yang karena senjata biologis bihurmatiha karena kemuliaan surat Yasin. Waman korohaha, waman dan barang siapa korohaha membacanya fil laili di waktu malam yakunu ahluhu maka keluarganya fi amanillahi ta'ala di dalam perlindungan Allah Ta'ala ila subhi sampai waktu pagi wa idza qara'at apabila dibacakan wa idza qara'at dan apabila qara'at dibacakan alal mayyiti pada mayit khaffafat maka diringankan anhu baginya azabal kubri siksa kubur ingkana jika dia min ahlil adabi min termasuk ahlil adabi orang-orang yang disiksa wa illa fatakunu wa illa dan jika tidak fatakunu demikian wa illa dan jika tidak fatakunu demikian fi rauhihi menjadi kegembiraan warohatihi dan dalam kegembiraan ziyadatan tambahan li'annal qabro karena alam kubur raudhatun merupakan taman min riyadil jinan min dari riyadil jinani taman-taman surga au khufratun atau jurang-jurang min khufarin nironi dari jurang neraka
fi lafdzin dan mengenai lafaz Yasin, lafadznya Yasin, khamsu aqwalin, khamsu ada 5 aqwalin pendapat. Qala berkata siapa ba'dul mufassirina, sebagian ulama tafsir, Yasin, lafaz Yasin artinya ya insanu, wahai manusia. Yasin singkatan dari ya-nya itu ya nidah, ya sinnya dari insan. Yasin ya insanu, Yasin bermakna ya insanu, hai manusia. Wa'adatul Arabi dan kebiasaan orang Arab. Anhum mereka Yahuduna mengangkat atau mengambil mingkulli dari setiap, mingkulli kalimatin dari setiap kalimat, anhu mereka ya'khuduna menyingkat, ya'khuduna menyingkat, mingkulli kalimatin dari setiap kalimat, harfan menjadi satu huruf, thumma yatalaffaduna, thumma kemudian yatalaffaduna jika ingin melafalkan, yatalaffaduna bihi jika ingin melafalkannya, ayakhuduna dan menyingkatnya, min kulli kalimatin dari setiap kalimat, harfan menjadi satu huruf, thumma kemudian yatalaffaduna bihi jika ingin mengucapkannya, wa yakhuduna mereka menyingkatnya, min ya'in nidai menjadi ya' nida, ya lafaz ya, wa minal insani, wa minal insani dan singkatan insan atau manusia, sinan menjadi huruf sin, farokabuhuma maka menggabungkan keduanya, fasoro maka menjadi, fasoro maka menjadi Yasin, ya insan disingkat jadi Yasin. Wal murada minhu, wal murada yang dimaksud minhu adalah ya Muhammadu alaihi salam, yaknya ya wahai Muhammad alaihi salam. Yang dimaksud insan menungso ini yang dipanggil oleh Allah adalah Nabi Muhammad
Waqala dan berkata siapa ba'dul mufassirina, sebagian ahli tafsir atau ulama tafsir, al-muradu minhu, yang dimaksud adalah ya sayyidal mursalina, wahai junjungan para rasul. Waqala dan berkata atau berpendapat ba'duhum, sebagian mufasir, Yasin, yaitu Yasin, ismun adalah nama, min asma'il Qur'ani, dari nama-nama Al-Qur'an. Waqala dan berpendapat ba'duhum, sebagian mufasir, Yasin, Yasin, ismun nama, min asma'illahi ta'ala, dari nama-nama Allah Ta'ala. Waqala dan berpendapat atau berkata ba'duhum, sebagian mufasir, Yasin, yaitu Yasin, ismus surati, nama surat Al-Qur'an. Nggih, kula jelasne riyen. Sane nuntut waktune. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, ya dengan sin, singkatan Yasin. Mufasir, ahli tafsir ada yang mengatakan Yasin singkatan dari ya insanun, ya-nya ya nida, sinnya insan, wahai menungso. Ya dan sin seperti Yasin, alif lam mim. Terus apalagi? Kaf ha ya ain shad ha mim. Semua ini adalah huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah atau penggalan alfabet. Orang Indonesia Muhammad Jamal, Muhammad Abdul Jalil disingkat MJ. Akhirnya panggilannya MJ. Itu nama rahasia yang mengetahui yang punya nama dan yang punya singkatan, dan orang yang nyingkat. ES disingkat ES, orang bingung siapa ES. Ternyata setelah ditanya siapa ES, Eyang Soeharto. Ya, ini namanya huruf-huruf muqatta'ah, penggalan-penggalan alfabet yang digunakan oleh Allah untuk menyebut inisial. Kalau di dalam bahasa Indonesia inisial. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa Yasin, ya-nya adalah ya nida, ya sebagai panggilan memanggil, wahai, di dalam bahasa Indonesia wahai. Dari ya sayyidil mursalin, wahai junjungan para rasul, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Terus sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa Yasin adalah salah satu nama Al-Quran. Kemudian sebagian ahli tafsir juga berpendapat bahwa Yasin adalah salah satu nama surat. Kemudian Imam Ibnu Ajibah dalam tafsir Fakhrul Majid mengatakan bahwa Nabi bersabda bahwa Allah memberiku nama dalam Al-Quran dengan 7 sebutan nama.
Pertama Muhammad, kedua Ahmad, ketiga Toha, keempat Yasin, kelima Muzammil, keenam Mudassir, dan ketujuh adalah Abdullah. Ini nama-nama Nabi Muhammad, termasuk Yasin. Orang-orang Arab Toyi itu sukanya kalau memanggil nama itu disingkat-singkat. Ya, orang Toyi itu orang yang bahasa Arabnya fasih. Disebutkan pula ini di dalam tafsir Al-Istirobadi bahwa Allah memiliki 4.000 nama. Allah memiliki 4.000 nama. 1.000 diantaranya tidak ada yang mengetahui kecuali para malaikat. 1.000 diantaranya berada di Lauh Mahfuz, dan 300 berada dalam kitab Taurat, 300 dalam kitab Zabur, 300 dalam kitab Injil, dan 100 diantaranya di dalam kitab Al-Quran. 99 disebutkan dengan jelas dalam Asmaul Husna. Tetapi yang satu disamarkan Allah dalam bentuk Ismul A'zam. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali para nabi dan rasul. Nah, tadi dijelaskan surat Yasin ini asbabun nuzulnya karena orang-orang kafir itu tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad. Apa kata mereka? Muhammad mana mungkin jadi seorang nabi, karena Nabi Muhammad tidak pernah sekolah, tidak pernah berguru, ya. Mana mungkin bisa nabi, reso moco, reso nulis, ya. Maka Allah memberikan jawaban dengan menurunkan surat Yasin, ya. Wal Qur'anil Hakim, ya. Ini dereng wal Qur'anil Hakim, kita sih Yasin, ini masih Yasin. Yasin ini termasuk adalah hati dari Al-Quran. Kalau jenengan membaca satu kali Yasin dihukumi sama dengan membaca Al-Quran sampai khatam sebanyak 10 kali, ya. Yasin ini apabila dibaca oleh orang yang lapar, maka dia akan kenyang dengan karunia-Nya Allah. Nah, kalau puasa gini sahur gak usah banyak-banyak, sahurnya sedikit, habis itu baca Yasin sampai selesai. Terus ditiupkan ke makanannya, ditiupkan ke airnya, baru dimakan, biar bisa kenyang sampai sore hari. Ya, nanti dipraktekkan. Saya sudah praktek, kalau saya sudah bisa praktekkan karena ada sanatnya, itu saya praktekkan, ya. Apabila lapar membacanya itu dengan khusyuk. Jadi Yasin wal Qur'anil Hakim sampai mendayu-dayu. Nah, nanti kalau malam menjelang sahur, Pak Jamal di musola itu baca Yasin di speaker yang keras, supaya nanti orang semerasi nggak lapar ketika siang. Terus kadung terawih isuke gak poso, parah sampai sore hari. Ya. Apabila orang yang lapar ini membacanya dengan khusyuk, maka dia akan kenyang, okay? Jika orang yang ketakutan, ya, membacanya, maka dihilangkan kesedihan dan ketakutannya. Jika panjenengan masih fakir, masih miskin, ya, ingin kaya raya, maka bacalah surat Yasin, maka Allah akan membebaskan panjenengan dari hutang-hutang yang segunung. Ini dengan membaca Yasin. Nanti rahasianya bagaimana ada di doa-doa yang di belakang nanti. Jika orang yang mempunyai hajat kepada Allah, maka Allah akan memenuhi hajatnya, cukup dengan membaca Yasin sampai terakhir, ya. Barang siapa membacanya di waktu pagi, maka dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai sore. Kalau dia membacanya sore, maka dilindungi oleh Allah sampai pagi. Terus barang siapa membacanya di waktu malam, maka dia dan keluarganya akan dilindungi oleh Allah. Kalau dibacakan pada si mayit, seorang mayit muslim dan muslimah,
maka akan diiringi jenazahnya. Dia ketika ada orang yang sakaratul maut terus dibacakan itu, turun malaikat satu hurufnya dengan 10 malaikat. Jadi satu huruf itu diwakili oleh 10 malaikat, akan berdiri berbaris di sebelahnya si mayit, mendoakan mayit dan menyaksikan si mayit dan mengiringi jenazahnya sampai ke kuburan. Maka kalau di Jawa ini kan tradisi dikit-dikit yasinan, bae loro diyasini. Makanya kalau orang tuh kira-kira sudah mendekati di yang namanya sakaratul maut, maka bacakanlah surat Yasin. Kalau memang dia masih waktunya, umurnya panjang, maka dia biar disembuhkan Allah. Kalau umurnya sudah di garis kematian, maka bahasa Arabnya garis kematian itu adalah sakaratul maut. Sakarot itu artinya garis, ya, garis kematian. Maka dibacakan surat Yasin. Bila di negeri manapun terjadi wabah, kemiskinan, krisis moneter, krisis ekonomi, minyak susah, minyak goreng susah, banyak virus yang mewabah, terus banyak senjata biologis, maka orang di negeri itu disarankan untuk membaca surat Yasin dan menjelaskan surat Yasin dengan cara mengaji seperti ini. Jenengan kan terkenal ini Yasin, khususnya Nahdiyin kan terkenal. Bahkan didik-didik Yasinan, boyongan omah Yasinan, putune lahir Yasinan, ate lunga haji Yasinan, temantu Yasinan. Tapi kan kandungan yang dimaksud di dalam Yasin jenengan tidak paham, makanya nggak mandi Yasinane. Kalau sudah tahu mandi Gus. Nah ini mandi kalau sudah tahu. Makanya kemarin belum tahu kuncinya surat Yasin, maka sekarang kita belajar dan dijelaskan tentang keistimewaan Yasin. Maka jenengan ketika sudah tahu ada hajat apapun, bacalah Yasin. Kalau punya hutang selawi juta gitu ya, baca Yasin 7 kali. Terus berdoa, doanya masih di belakang belum dijelaskan, itu baca yang belakang. Kalau bisa baca, itu ada doa untuk melunasi hutang dengan membaca Yasin. Tetapi semua ahli tafsir dengan kata Yasin, 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 ada yang mengatakan ya Muhammad, ya Insan, ya Sayyidil Mursalin. Tapi semua ulama ahli tafsir mengatakan Yasin, Allahu a'lam, wallahu a'lamu bimuradihi. Tetap Allah yang lebih tahu maknanya yang dimaksud dengan Yasin. Semua itu adalah tafsiran dari ahli tafsir, ulama tafsir. Ini Yasin, ya. Di dalam kitab Matolibul Asror ini memang diriwayatkan sampai jam 3 ya, setelah masak. Nah, orang-orang Quraisy ini menyebut Nabi Muhammad bukan Nabi, tapi anak yatimnya Abu Thalib, anak yatim Abu Thalib. Ketika itu orang tuanya Nabi sudah wafat. Nah, orang-orang Quraisy menyebut Nabi Muhammad ini adalah anak yatimnya Abu Thalib, sehingga Allah itu setengahnya murka, akhirnya menurunkan surat Yasin dengan inisial Ya dan Sin. Nah, alasannya kenapa orang-orang di Arab itu menolak namanya Muhammad? Karena di kebiasaan bangsa Arab itu kalau di dalam keturunan suku yang paling mulia lahir anak laki-laki, ini pasti menjadi nabi. Ini anggapan orang Arab di zaman dulu. Dan Nabi Muhammad ini di tengah-tengah kabilah yang sukunya sangat terhormat, lahirlah cucu laki-laki. Nah, akhirnya bapaknya itu pergi ke Madinah, dalam perjalanan meninggal.
Dan ibunya pun ketika itu diingatkan oleh mbahnya Nabi Muhammad, ini sudah waktunya 1000 hari suamimu, maka belilah kurma-kurma pilihan ke Madinah, kumpulkan, nanti kita undang orang-orang untuk mendoakan bapaknya Muhammad. Tapi di dalam perjalanan dari Madinah kembali ke Mekah, ibunya Nabi pun juga meninggal. Akhirnya para malaikat itu menangis, ya Allah, kenapa ibunya dan bapaknya kekasihmu cepat sekali kau ambil? Kata Allah, wahai malaikat, kalau Muhammad ini nanti dididik oleh orang tuanya, pasti corak pendidikannya adalah bapaknya dan ibunya. Kalau mengalami kesulitan, Muhammad pasti menyebutnya ya abi, ya umi, bapak, ibu, kan gitu, mbah. Nah, sehingga bapak ibunya ini meninggal, alasannya Allah ketika ditanya para malaikat, biar kalau ada kesulitan apapun menyebutnya ya Robbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Jadi Muhammad nanti akulah yang akan mendidiknya, bukan bapaknya, bukan ibunya, juga bukan mbahnya. Akhirnya mbahnya pun juga meninggal, akhirnya jadi yatim piatu, ya. Jadi Joko, apa kalau di Jawa? Joko Lelono. Nah, pamannya Nabi ini banyak sekali, ya, pamannya Nabi banyak sekali, tetapi Nabi ini tidak menjumpai semua pamannya. Akhirnya paman itu dikumpulkan oleh kakeknya, disuruh merawat Nabi. Ada yang siap, ya, tetapi mbahnya tidak boleh. Kamu jangan merawat Muhammad. Karena apa? Kamu ekonomimu masih susah. Gak ada yang boleh merawat Nabi Muhammad. Sehingga diturunkannya surat Yasin ini yang untuk mendampingi Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dikejar-kejar oleh Suraqah, Nabi membaca surat Yasin. Ketika dikejar-kejar oleh orang Quraisy, Nabi pun membaca surat Yasin. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min qalbihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, nanti dijelaskan di ayat berikutnya. Ketika Nabi dikirim virus oleh orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang lain, apa yang dibaca Nabi? Yang dibaca Nabi adalah salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ya. Dengan hafal tarawih itu berikut salam Allahu Akbar. Ya, jadi kita kalau dalam kondisi seperti ini yang dijelaskan di tafsir ini, kan lagi muncul wabah virus seperti sekarang corona, jenengan kalau mau pakai masker itu baca dulu salam Bismillahirrahmanirrahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, barulah dipakai maskernya. Kalau nggak dipakai maskernya, tidak dibaca doa, kurang sempurna. Nanti akhirnya pakai masker mengkis virusnya masuk. Kalau pakai masker dibaca doa sebagaimana yang diajarkan Allah di dalam surat Yasin pada Nabi, mujrimun, baru dipakai maskernya. Jangan baca gitu enggak? Karena belum tahu ilmunya. Itu salah satu rahasia dari surat Yasin. Ketika di satu negara dikirim virus atau ada senjata biologis, berarti jenengan ketika memakai masker, iman jenengan pede bahwa saya selamat dari virus karena saya pakai masker. Musyrik betul? Musyrik, karena yakin maskerlah yang menyelamatkan jenengan. Kalau jenengan yakin yang menyelamatkan kita ini adalah Allah, dengan wasilah salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, maskernya syariatnya sebagai penutup, ya, doanya kepada Allah adalah salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dan
kalian kayak masker mboten. Batuk kan bukan karena virus, tapi ngaji ini Gus kadung booster 3 ya, virusnya Melayu. Oke, dulu kan sudah saya jelaskan ketika ngaji, jangan pakai ini baca salam qalam rabbil rahim. Nah inilah adanya di surat Yasin. Ini ngaji pembukaan, nanti besok saya ulangi lagi ngajinya jam 1:30 ya, jangan telat. Yang telat malah sorean masaknya. Ada pertanyaan buatan? Ada Gus. Apa menyimpang dari surat Yasin? Ini tadi Gus menerangkan pernah ngaji ilmu huruf dan ilmu awfaq itu apa? Oh, ilmu huruf itu ilmu abjadun hawazun khatoyakun lamanun sa'afasun. Nanti biar betul. Nah, zaman umur jenengan sih abjadun jadilah abjad. Bahasa Indonesia abjad. Abjadun dari setiap huruf di dalam Al-Quran itu punya bobot nilai. Alif berapa, ba berapa, ini berapa, jadi dihitung ketemulah bobotnya berapa. Ya ini ku abjadun. Awfaq, sehingga ayat Quran itu supaya tidak berdosa kita membawa kemana-mana, kita tulis dengan huruf-huruf dan angka-angka. Itu namanya awfaq. Bahasa yang terkenal di Jawa namanya wafaq atau wifik. Biasanya bahasa Jawa dibutel dan dijimat, jadi jenenge wafaq itu. Dan ilmunya Imam Ghazali. Kan di sana ini ada ilmu huruf wafaq, ilmu falak. Kalau falak ini falak pernah diajari Mbak Yai Iksan di Imnin yang dulu ngaji, tapi wabu karo ya. Masih ingat? Ini falak. Ketika kita mau melihat hilal, ini cara menghitungnya menggunakan rubuh. Ini seperempatnya bumi. Rahasianya ya ada di Yasin. Wasyamsi tajril mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alimal qamar qadarna manazila hatta ataqal urjunul karim. Nah, ini kemarin memang saya juga menghitung hilal kok tak ono, paling gurung vaksin booster. Jadi kawan ngetu ya. Keturun. Saya ditanya orang, Gus kok belum muncul hilal? Mungkin hilal belum vaksin, ketiga booster belum berani keluar. Ya memang kemarin hitungan saya ini belum ada 1 derajat hitungan ini. Ya, ini cara menghitung. Hitungnya pakai apa kalau ini? Inilah yang namanya hisab. Ya. Ini ru'yatul hisab, kita menghitung perputaran matahari. Ya, menentukan tanggal. Baru nanti setelah dihitung ini ketemu ada berapa. Oh ternyata kemarin kecondongannya matahari itu kurang dari 1 derajat, jadi puasa nggak boleh. Nah bagaimana Muhammadiyah itu kok puasa? Dia pokoknya wis tanggalnya masuk ya wis, nggak mau ribet-ribet harus neropong harus ini. Kalau saya mengikuti madhab yang dihitung juga diteropong. Jadi namanya ini informasi, hitungan itu kan informasi. Ru'yatul hilal itu namanya konfirmasi. Bener tak iku sing jenenge hilal. Kan gitu. Jadi kedua-duanya harus kita pakai. Ya iso ngitung matematika, bisa menghitung matematika, matanya pun juga bisa melihat wujudul hilal. Kira-kira bulannya sudah tampak berapa derajat. Kemarin sampai jam 7 malam itu saya hitung lagi masih kurang dari 1 derajat, kurang sedikit. Ya, berarti tetap kurang. Berarti kalau puasa nggak boleh. Nah kalau orang bisa falak seperti ini, ketika hitungannya dia kok nggak sama dengan pemerintah, ya dia harus manut hitungannya dia sendiri karena dia sudah bisa menghitung. Kalau ingin selamat, ya ngomong saja. Pokoknya ngenteni berita tekok cukir, tekok tebu ireng, tekok lirboyo itu paling selamat sudah. Nah, karena saya belajar falak ya, saya hitung setiap bulan, setiap anu saya hitung
kurang dari 1 derajat. Hitungan saya nggak pakai teropong. Terus saya punya alat-alat yang biasa saya pakai kerja itu bisa melihat posisi bulan bintang di mana. Kalau saya bekerja sama teman-teman yang gambar pelabuhan itu kan saya harus di tepi pantai kan 15 hari tunggu naik turunnya, pasang surutnya air. Nah, maka ini yang digunakan adalah kalender Hijriah bukan kalender Masehi. Nah, oh berarti air kalau tanggal sekian, tanggal segini, berarti kemiringan bumi itu segini, sekian derajat, berarti ini pasang, oh ini turun. Kalau habis miring balik lagi, nah itulah jadi seperti tsunami, digoyang begini kan. Saya kalau bersama teman-teman lagi mau menggambar pelabuhan itu 15 hari nungguin air pasang surut, paling surut berapa meter dihitung ke tengah sampai ke tengah, baru kita tancapkan tiang pancang di sana. Oh berarti kedangkalannya sekian. Ya ini dulu saya dapat dari ngaji. Setelah saya seperti itu, ini bermanfaat sekali. Tapi sekarang sudah dalam bentuk aplikasi di komputer. Tapi tetap saya butuh ini. Dulu di sini di Al-Fatah diajarkan ini biasanya Mbak Yai Iksan loh, ajarkan falak. Mbah muridnya nek sing iso apa enggak. Kalau kan putu murid putune. Sing murid langsung ini. Nah, ini dia nih. Ini masih saya simpen dulu belajar ini. Inilah ilmu falak. Falak yang berikutnya tidak boleh dipelajari kecuali orang yang sudah memenuhi syarat. Kalau ini buat kalender. Kalau yang di Aufak sama falak itu ditulis Jamal Khotimah. Terus ketemu hurufnya berapa? Ini ada Lauhul Hayat, ada Lauhul Mamat. Lagi Lauh Hayat berarti ketemu di urip, Lauhul Mamat ketemu di mati. Jadi nanti kalau belajar falak di atasnya ini mati apa nih? Oh mati sandang pangane. Oh mari ngono mati nyawone. Mati itu banyak artinya. Ada yang mati sandang pangane, mati kesehatane, mati yang lain. Jangan diartikan mati itu terus mati nyawone. Enak mati nyawa. Seperti jenengan dibikin mati sandang pangane. Biar nyambut gawe nyandung nyempar dadi duit. Ketika mati sandang pangane dimodalono miliaran tetep bangkrut. Ada apa ini? Maka dihitunglah oleh falak. Oh berarti ini. Oh mati kesehatannya si Khotimah. Ono apa kok mati kesehatannya? Dihitung itu ahli falak. Terus diukur derajatnya. Okay. Itulah gambarannya kalau kita belajar falak. Di dalam falak ini ada perjalanan bintang yang dikuasai malaikat 7. Ya, jadi malaikat 7 ya, di dalam perbintangan. Nah, malaikat 7 itu orang Jawa namanya 7 penjuru, itu namanya Nogo Dino. Jadi di sini ada. Kalau jenengan membaca apa namanya itu? Manaqib Syekh Qadir Jilani ya, ibadallah, rijalallah, itu kan semua malaikat yang ada di penjuru-penjuru itu. Nah, itu yang dipanggil-panggil namanya. Ojo kaya omah saiki, lek saiki kowe bangun omah ngedukmu pondasi kudu mlakune ngidul ngetan. Nah, itu kan dihitung dari falak. Mantu, lek pengin golek mantu sugih dihitung sapa jenenge? Oh, dihitung oh bapake jenenge arek iki, bapake jenenge dihitung dari ilmu falak itu ketemu. Ojo lek iso golek liyane. Apa, Pak? Nah, wong ahli falak kalian jawab apa, Pak? Rahasianya Allah, padahal rahasianya kowe lek rabi karo arek iku cepet mati berarti gue cepet dadi rondo. Tapi kan rahasia itu gak boleh disampaikan oleh Allah. Oke. Itu yang ada di sanad. Nanti kalau selesai ngaji saya jelaskan. Jadi karena sudah jam 3. Sebelum kita akhiri pengajian ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dalam pembukaan ngaji tafsir Yasin, kita sudah Yasin membawa manfaat barokah di dunia wa dunia asal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udzinuka dinana wa anfusana wa
kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi'ain wa dhibal wa min syarri kulli dhi syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa idna min mawjudit mawmin wa idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma fir lana wa li walidina wa li auladina wa masyayikhina wa li ikhwanina alladhina wa li ikhwanina fid dini wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyah wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahumma ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.